Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Kitab Bulughul Maram, yang alhamdulillah kajian ini rutin kita adakan di setiap Ahad malam Senin, yang Masya Allah tak terasa seakan-akan kemarin kita baru ngaji Kitab Bulughul Maram pekan yang lalu. Sekarang kita sudah 1 minggu yang lalu kita ngajinya ternyata, Masya Allah. Jadi begitu cepat waktu ini berlalu. Maka benarlah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Semua orang merugi kecuali mereka yang dapat memanfaatkan waktunya untuk apa? Wa amilus solihati, amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang rugi, yang insya Allah kita dapat menggunakan al-asr atau waktu yang diberikan Allah ini untuk kita mewujudkan, membuktikan keimanan kita kepada Allah, untuk wa amilus shalihat, untuk kita memperbanyak amal salih, dan kita gunakan waktu ini untuk tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr, saling berwasiat, artinya dakwah, berdakwah untuk mengajak kepada kebenaran. Dan tugas dakwah ini sebenarnya tidak hanya tugasnya ustadz, tidak hanya tugasnya kiai, ya. Tidak hanya tugasnya takmir masjid, tidak hanya tugasnya pimpinan-pimpinan ormas, ormas Islam. Jadi tugas dakwah ini adalah tugas kita semuanya. Paling tidak kita berdakwah kepada keluarga kita masing-masing. Maka ngaji yang semacam ini adalah salah satu ikhtiar untuk kita berdakwah kepada keluarga kita. Sehingga konsep kajian yang kita adakan ini adalah konsep kajian bersama keluarga. Sehingga harapan kami, Bapak Ibu jamaah sekalian, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan dan akhwat fillah, tidak hanya hadir secara sendirian, namun bisa hadir dengan pasangannya masing-masing, dengan keluarganya masing-masing, kecuali yang jomblo. Pengecualian. Nah, ini. Sehingga insya Allah dengan cara inilah, dengan kita rajin ngaji, rajin jamaah, rajin beribadah, yang dimana kita tidak hanya sendirian tapi mengajak keluarga kita, insya Allah ini juga menjadi penguat dan penyebab keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang dijaga Allah, keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan apa yang kita kaji pada pekan yang lalu, di mana pekan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang
surat yang disunnahkan untuk dibaca di sholat fajar di hari Jumat. Nah, ya kan? Surat yang disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca di hari Jumat di sholat fajar. Apa surat apa kemarin? Surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim. Jadi biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala ketika sholat fajar di hari Jumat, beliau membaca alif lam mim, surat As-Sajdah. Dan di rakaat yang kedua, wahal ata alal insan, yaitu surat Al-Insan. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang selanjutnya. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu, tentang disyariatkannya ya, berdoa ketika turun ayat rahmah, dan juga disyariatkan untuk berta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari keburukan-keburukan ketika menemukan ayat-ayat isti'adzah. Nah, inilah yang kita kaji insyaallah pada malam hari ini. Dan kalau ada waktu nanti kita akan masuk pada hadis yang lainnya. Namun sebagaimana kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara keistimewaan sahabat. Sahabat bisa salat bersama Nabi. Bahkan ketika ada persoalan, permasalahan, persoalan apapun, sahabat bisa langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Dan Nabi akan sampaikan pertanyaan ini ya, sehingga Nabi tidak akan berani menjawab kecuali mendapatkan wahyu dari Allah untuk menjawabnya. Maka di dalam Al-Quran ditegaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi yang diucapkan Nabi itu bukan hawa nafsunya Nabi, keinginannya Nabi, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah merupakan wahyu yang telah diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi saja beliau menunggu jawaban dari Allah. Nah, ini kadang-kala ada sebagian ya orang ditanya tentang sebuah permasalahan dalam agama, bahkan naudzubillah bukan ahlinya ya kan, dengan mudahnya apa? Memberikan jawaban, asal menjawab, bahkan menjawab tidak sesuai dengan dalil yang benar. Nah, ini adalah
hal yang harus kita hindari. Kalau kita tidak tahu, maka bukanlah sebuah aib kalau kita mengatakan la adri, aku nggak tahu. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu sebuah permasalahan, jawab aku nggak tahu. Jangan menjawab tanpa ilmu. Atau kalau ada orang yang lebih tahu, maka kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Sebentar, saya nggak tahu masalah ini. Nanti saya bantu untuk tanyakan kepada yang lebih ahli. Atau tunggu sebentar ya, insya Allah besok saya carikan jawabannya. Nah itu jauh lebih aman, lebih baik daripada kita berucap sesuatu tidak sesuai dengan ilmunya. Maka inilah pentingnya ngaji, karena dengan ngaji inilah kita bisa tahu yang benar, yang salah, yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan. Termasuk kita tahu dalil-dalil landasan ibadah amal salih yang kita lakukan, sehingga kita ibadah amal salih ini tidak hanya sekedar ikut-ikutan, namun kita ibadah dan amal ini sesuai dengan dalil yang benar yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk saya sangat menyayangkan itu banyak biro-biro umroh, biro haji itu yang membimbing jamaahnya tidak sesuai sunnah, ya kan? Bahkan banyak hal-hal yang tidak sesuai tuntunan yang dilakukan. Maka ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Nah, jangan sampai kita ibadah asal-asalan, jangan sampai kita puasa asal-asalan, kita sholat asal-asalan, kita haji asal-asalan, umroh asal-asalan. Maka seorang mukmin ya hendaknya menimbang segala ibadah dan amal salihnya sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dari salafus salih, dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang beliau semuanya adalah menjadi sebaik-baik umat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup sezaman denganku, yaitu para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya, generasi tabi'in. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi yang selanjutnya, generasi tabi'ut tabi'in. Maka dalam urusan ibadah, amal salih, insya Allah ini akan jauh lebih selamat kalau kita jadikan Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagai barometer tolak ukur dalam ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Karena mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat dan seluruh para ulama berijma, bersepakat ya orang yang paling mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Dan sahabat-sahabat Nabi itu juga ada urutan-urutannya. Yang paling mulia para ulama ijma bersepakat, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar siapa khalifahnya? Umar bin Khattab. Setelahnya siapa? Uthman. Setelahnya Ali. Baru sahabat-sahabat yang lain, termasuk Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka bersyukurlah kita yang kita bisa mengkaji hadis-hadis yang tidaklah hadis ini disampaikan dari lisan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. An Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marartu bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al.
Tidaklah di dalam sholat ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati atau membaca ayat-ayat yang isinya adalah tentang rahmah, tentang kasih sayang Allah, tentang kebaikan-kebaikan, tentang surga, ya kan, tentang pahala-pahala, balasan-balasan. Illa waqafa indaha, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Apa yang dilakukan Nabi ketika berhenti? Yas'al, Nabi berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal di dalam Al-Quran ada ayat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Maka ketika membaca ayat ini, dan kita tahu bahwa ayat ini menunjukkan dalil bahwa orang mukmin nanti di akhirat, di surga Allah, bisa melihat wajahnya Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma inin nadhira, pada hari itu wajah orang-orang yang beriman nadhira, berseri-seri. Ila rabbiha nadhira. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika membaca ayat ini ya, waqafa, berhenti, karena ini adalah termasuk apa? Sesuatu yang harus kita minta. Yas'al, kemudian kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka ini adalah yang disunnahkan. Wala ayatu azabin. Nah ini selanjutnya. Wala ayatu azabin, dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati atau membaca ayat yang isinya tentang azab, tentang siksaan-siksaan, ya kan, tentang balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang yang tidak beriman, orang yang tidak mau beramal saleh. Misal dalam Al-Quran, dalam perintah zakat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini adalah ayat yang kita harus berlindung kepada Allah, karena ayat ini berisi ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, yaitu orang-orang yang menimbun hartanya. Jadi hartanya mau dikumpul-kumpul ketok. Adz-dhahaba wal fiddah, di situ Allah ibaratkan apa? Harta itu adalah emas dan perak, dan tidak harus emas dan perak, sesuatu yang berharga bagi kita. Wala yunfiquna fi sabilillah, tidak mau diinfakkan di jalan Allah. Fabashshirhu bi'adzabin alim, sampaikan kabar kepadanya bahwa ia akan mendapatkan azab yang pedih. Maka ketika kita membaca ayat ini apa yang kita lakukan? Nata'awwadz, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab yang pedih. Maka boleh berhenti. Jadi ketika ada ayat rahmah, ayat kebaikan-kebaikan, ya, tentang surga, tentang balasan, jaza dan lain sebagainya, maka kita berhenti untuk apa? Berdoa, memohon kepada Allah. Begitu juga ketika apa? Kita melewati atau membaca ayat yang isinya adalah tentang azab, tentang laknat, tentang keburukan, maka kita nata'awwadz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ta'awwadza minha, kecuali Nabi apa? Ta'awud darinya. Dari apa? Dari azab. Ya. Dan sebenarnya hadis ini hadis yang panjang, dan kita sedikit baca ya. Hadis ini adalah hadis yang panjang dari thariq, dari jalur sahabat A'mash. Qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah, anil Mustawrad, dari Mustawrad, an Silah bin Zufar, an Hudzaifah, dari Hudzaifah.
Qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi, aku salat bersama Nabi, fakana yaqulu fi ruku'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika rukuknya beliau, subhana rabbiyal azim. Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Qala wa ma marra bi ayati rahmatin illa waqafa indaha fasa'ala. Nah, kemudian barulah masuk hadis ini. Tidaklah Nabi melewati atau membaca sebuah ayat yang isinya tentang rahmat illa waqafa indaha, kecuali Nabi berhenti fasa'ala, dan beliau berdoa memohon kepada Allah. Wala ayatu adzabin illa ta'awwadza minha, dan tidaklah melewati atau membaca ayat yang berisi tentang azab illa ta'awwadza minha, kecuali berta'awud darinya, dari azab. Hadza isnadun sahih ala syarti Muslim. Ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Rijaluhu thiqat, rijalnya atau perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, nah ini tidak ada kitab. Qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi dzata lailah, di suatu malam. Faftahtaha al-Baqarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka bacaan di rakaat yang pertama dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka indal mi'ah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meruku ketika masuk di ayat yang ke-100. Nah ini, ayo bayangkan 100 ayat dalam satu rakaat. Summa madha, kemudian melanjutkan, ya, melewati. Faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha, faqultu yarka biha, kemudian setelah itu ruku'. Summa ftataha an-nisa, setelah selesai Al-Baqarah Nabi membaca surat An-Nisa. Faqara'a, dan Nabi membaca surat An-Nisa itu. Summa ftataha Ali Imran, kemudian di rakaat yang selanjutnya Nabi membaca surat Ali Imran. Bayangkan satu rakaat itu berapa jam? Hah? Surat Al-Baqarah, ya kan? Surat Al-Baqarah ada berapa juz? Hampir 3 juz, ya kan? Sampai juz yang ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, itu masih surah Al-Baqarah. Masya Allah, ya. Ini baru diimami Ustadz Afza tadi suwe-suwe banget, barbar sholatnya, ya. Hah? Apalagi di imami Nabi. Saya nggak yakin kalau antum panjenengan semua diimami Nabi, ya, bubar mungkin, ya. Faqara'aha, Nabi baca Al-Baqarah, terus kemudian tadi An-Nisa, kemudian Ali Imran. Faqara'aha yaqra' mutarassilan, nah, pelan-pelan bacanya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, apabila Nabi melewati atau membaca ayat yang isinya adalah tentang tasbih, ya, tentang kemahakuasaan Allah, sabbaha, beliau membaca subhanallah, beliau memuji Allah. Ini tidak masalah, boleh. Wa idza marra bi su'alin sa'al, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang isinya adalah tentang soal, tentang doa-doa. Misal dalam Al-Qur'an ada ayat Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini diantara doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku pribadi hamba yang selalu menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doa kami ini. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, ya Allah janganlah kau biarkan aku sendirian ya Allah. Artinya apa? Doa Nabi Zakaria meminta keturunan. Wa anta khairul warithin, kaulah sebaik-baik pemberi waris ya Allah. Rabbi habli
minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh ya Allah. Nah, ini Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa. Maka ketika kita menemukan ayat-ayat yang isinya tentang doa-doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Apabila melewati ayat-ayat yang isinya tentang doa-doa, termasuk doa-doanya nabi-nabi, ya, doa Nabi Adam, ya, doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Maka sa'ala, kita juga ikut berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Apabila kita melewati ayat yang isinya adalah tentang ta'awud, perlindungan, ya, maka kita ikut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa raka'a faja'ala yaqul, kemudian ruku' dan kita berucap ketika ruku' subhana rabbiyal azim. Nah, ketika ruku' membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'ahu nahwan min qiyamihi, dan ruku'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nahwan min qiyamihi, ya, nahwan min qiyamihi, dilakukan ya setelah itu qiyam. Summa qala, kemudian ketika qiyam Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Baca apa? Rabbana walakal hamdu. Nanti kita masuk hadisnya. Summa qama tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian Nabi qama tawilan, beliau berdiri agak panjang, qariban mimma raka'a, yang durasinya itu qariban mimma raka'a, hampir sama dengan durasi rukuk. Nah, jadi durasi i'tidal, berdiri setelah i'tidal, itu durasinya hampir sama dengan durasi ketika kita rukuk. Jangan cepat. Nah, kadang kala ada orang yang setelah rukuk i'tidal langsung cepat sujud. Nah, ini kemarin kita sudah kaji hadisnya, ya, hatta yastawiya qa'iman. Nah, ya, janganlah sampai kita sujud langsung, hatta yastawiya qa'iman, sampai kita benar-benar berdiri dengan sempurna. Nah, ini. Summa sajada, kemudian sujud. Faqala, maka Nabi membaca ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qariban min qiyamihi, hampir sama dengan qiyamnya tadi. Nah, seperti itu, ya. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menjadi dalil ala annahu yambaghi lil musalli ayyatadabbara ma yaqra'ahu fis shalah. Hadis ini menjadi dalil yang bagi, dianjurkan, diharapkan, semestinya, seyogyanya, seharusnya, ya kan, an yatadabbar ma yaqra'ahu fis shalah. Seorang hamba ketika sholat itu hendaknya mentadabburi ayat-ayat yang dibaca ketika sholat, ya kan. Ini harusnya seperti ini. Ini tingkatan yang sempurna. Termasuk salah satu kisi tips supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah kita memahami dan mentadaburi bacaan sholat, ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat. Karena orang ngaji ora iso tadabbur. Nah, ini maka pentingnya ngaji. Wa an yas'al idza marra bi ayatin fiha soal, dan juga dianjurkan untuk yas'al tadi, berdoa ketika ada ayat-ayat tentang doa. Wa yata'awwadz idza marra bi ayatin fiha ta'awud, dan berlindung kepada Allah ketika melewati ayat-ayat yang isinya adalah perlindungan.
Nah, kaitannya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, hadza kana fi tahajjudihi. Ini adalah yang biasa dilakukan Nabi ketika sholat tahajud. Ya, ketika sholat tahajud. Fi sholatil lail, di dalam sholat malam. Li'annahu kana yutilus sholat. Kenapa dilakukan di waktu tahajud? Karena sholat tahajud ini waktunya panjang durasinya, ya, lama bacaannya. Wa yukthirul qiraah, dan dianjurkan untuk memperbanyak bacaan. Fakana yaf'alu ma dzukira, maka Nabi melakukan apa yang tadi sudah kita kaji tadi. Rakaat pertama Baqarah, kemudian Ali An-Nisa, kemudian Ali Imran. Hada yadullu ala huduril qalbi. Ya, ini adalah dalil bahwa apa? Orang bisa menghadirkan hatinya di dalam salat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, lau tahurat qulubina, ya, seandainya hati kita ini bersih, masyabi'na min kalamillah, kita tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, dengan membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu merasa lapar, merasa terus ingin membaca, ya kan? Orang lagi di jamaah bacaannya pandang sidik wes wegah, sesuai mau jamaah. Aku mau jamaah ning masjid iku. Lapo? Bacaane dawu-dawu. Nah, ini adalah muhasabah untuk diri kita. Ucapan Umar bin Khattab. Seandainya hati kita ini bersih, berarti apa? Masih ada kotoran-kotoran di dalam hati kita. Maka pentingnya kita tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dari dosa, kesalahan. Ya, maka ini yang harus menjadi renungan kita semua. Wala yahfad anhu hadha du'a fil faraid. Nah ini ya termasuk tadi doa tadi. Ya, kalau imamnya doa ya kita ikut doa. Tapi kalau imamnya enggak doa ya kita enggak ikut doa. Karena apa? La yahfadu anhu hadha du'a fil faraid. Nah, ini tidak dilakukan di dalam sholat fardu. Karena sholat fardu ada kaitannya tadi apa? Antara imam dengan makmum. Dan kita nggak tahu makmum itu kebutuhannya apa saja. Maka kalau saya ngimami, saya lihat kondisi makmum. Kira-kira ini makmumnya tua atau muda? Makmumnya ini orang yang biasa sibuk apa enggak? Namun cara khusus kalau isya misal tadi ya, kenapa diperpanjang? Supaya memberikan kesempatan jamaah untuk bisa ikut dalam sholat jamaah dari rakaat pertama. Nah itu. Nah di sini ada khilaf di antara para ulama. Apakah tadi yang doa tadi ketika membaca ayat, menemukan ayat rahmat, berdoa, ketika membujukan ayat ta'awud kita berlindung, apakah ini hanya khusus untuk sholat malam saja? Apakah ini juga berlaku bagi sholat fardu? Maka di sini ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pandangan. Ada banyak ragam perbedaan para ulama dalam menyikapi hadis ini. Yang pertama, fadzahaba ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ila annal fardha wan nafla sawa, bahwa salat yang wajib dengan salat yang sunnah ya sama. Ya sebagaimana di sunnah tadi dianjurkan untuk apa? Berdoa, berta'awud. Sebagaimana juga ini juga dianjurkan di dalam sholat fardu. Li'anna ma sabata fil fardi sabata fin nafli. Karena apa saja yang ditetapkan dalam sholat fardu itu juga ditetapkan dalam sholat sunnah.
illa bidalil, kecuali kalau ada dalil khusus. Kecuali ada dalil khusus, ini khusus sholat fardu, ini khusus sholat sunnah. Nah, kecuali kalau ada dalil ini, maka kita bedakan. Selama tidak ada dalil, maka hukumnya sama. Ini pendapat yang pertama. Maka ini juga bisa dilakukan di dalam sholat sunnah, ya, di dalam sholat fardu. Namun tadi kalau jamaahnya makmum, ya, maka ini ada kaitannya dengan imam, maka harus mengikuti imam. Kalau imam tidak membaca doa, ya makmum tidak membaca doa. Karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam, ditunjuknya imam untuk diikuti. Maka makmum tidak boleh melakukan gerakan atau bacaan di luar dari apa yang dilakukan dan dibaca oleh imam. Nah, ini penting, poin penting dalam sholat berjamaah, fikih berjamaah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, anna hadza la yushra' fi sholatil fardi. Ini pendapat kedua mengatakan, ya, doa ta'awud ini tadi tidak disyariatkan, tidak dianjurkan dalam sholat fardu, ya, tapi disunahkan tadi apa, di sholat sunnah, sholat tahajud atau sholat duha, karena sifatnya apa, individual, sendiri-sendiri. La siyama fi haqqil imam. Nah, ini li'anna adama naqlihi fil fardi yadullu ala annal aula tarkuhu, ya. Jadi yang utama ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil kekhususan, ini khusus untuk sholat sunnah. Seandainya ada, tentu dijelaskan. Maka ini la yushra' fi sholatil fardi, ya, tidak disyariatkan untuk sholat fardu, ya. Maka ini khusus untuk sholat sunnah, pendapat yang kedua. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentang doa, apakah doa ini kita berdoa sebagaimana doa-doa yang ada di dalam Al-Quran? Apakah doa ini kita berdoa dengan doa-doa yang umum, yang bebas? Ya, apakah doanya ini hanya khusus yang dibolehkan adalah doa-doa yang dalam Al-Quran, atau doanya ini apa, doa yang bebas dengan bahasa yang bebas juga? Nah, insya Allah ini kita kaji pada hadis yang berikutnya. Namun sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya, kita membaca apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat itu tidak boleh membaca atau mengucapkan sesuatu dari apa-apa yang diucapkan ucapan-ucapan manusia, ya kan? Innama huwa tasbih, akan tapi salat itu isinya apa? Tasbih, subhanallah. Wat takbir, isinya takbir. Wa qiraatil Quran, dan isinya bacaan Al-Quran. Sama, bahkan ketika kita ruku dan sujud, kita apa? Membaca tasbih. Ketika berdiri kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada dari ucapan-ucapan manusia. Nah, ini menjadi mukaddimah sebelum kita masuk pada hadis yang selanjutnya. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an aw sajidan. Poin penting. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang. Kalau Nabi mengatakan aku dilarang, berarti siapa yang berhak melarang Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku dilarang, berarti otomatis aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni nuhitu an aqra al-Qur'an, aku dilarang Allah, ya. Bahasa lain, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an raqi'an aw sajidan, ketika dalam kondisi ruku atau kondisi sujud. Berarti poinnya apa? Tidak boleh baca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Ya. Tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Fa'ammar ruku, adapun ketika ruku, fa'azzimu fihi rabba. Adapun ketika ruku, maka azzimu fihi rabba, agungkan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan apa tadi? Subhana rabbiyal azim. Mengagungkan Allah, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah. Rabbiyal azim, Allah lah Tuhanku yang azim, Allah yang maha agung, yang maha besar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ruku kok mengagungkan Allah? Karena banyak orang yang ruku mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh ruku dalam konteks ta'abbudiyah, dalam konteks beribadah. Tidak boleh kita ruku kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam konteks sujud, dalam konteks ta'abbudiyah, ya, dalam urusan ibadah. Maka tidak boleh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran li ahadin an tasjuda li ghairillah," seandainya aku boleh perintahkan, jadi aku diizinkan Allah boleh perintahkan orang untuk bersujud kepada selain Allah, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Orang yang aku perintahkan untuk sujud adalah para istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking wajibnya ketaatan istri kepada suaminya. Ketaatan ini melebihi orang tuanya. Karena seorang istri ketika sudah menikah, maka ketaatan kepada suami itu adalah setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatannya kepada suami setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, seandainya boleh sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ah an tasjuda li ghairi li zawjiha. Aku sudah perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena tidak boleh, maka tidak boleh sujud kepada manusia. Tidak boleh sujud kepada manusia. Adapun tradisi budaya sebagaimana yang ada di Indonesia, cara khusus yang ada di Jawa, budaya sungkem, ya kan? Kalau ini dalam konteks, tidak dalam konteks ta'abbud, ibadah, penyembahan, mengagungkan, maka tidak masalah. Karena ini adalah simbol apa? Hormat. Sebagaimana kita mencium tangan orang tua kita, ya kan? Maka ini tidak masalah. Sebagaimana orang Arab itu budayanya beda, tidak mencium tangan, justru malah mencium apa? Kening. Ya, mencium apa? Kening. Jadi bukan tangan yang dicium, sebagai bentuk penghormatan. Anak misal kepada ibunya, kepada bapaknya, atau seorang santri kepada ulama, kepada masyayikh, itu yang dicium bukan tangan, tapi apa? Kening. Kalau di Indonesia yang dicium tangan. Nah, mencium tangan, mencium kening, ini kalau dalam konteks selain ta'abbud, tidak dalam rangka untuk penyembahan, mengagung-agungkan, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah dalam masuk konteks mengagung-agungkan, menyembah, ya, maka ini yang dilarang. Nah, ini kita harus tahu dalam permasalahan yang seperti ini. Ya.
Maka inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an sajidan. Aku tidak boleh apa? Baca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Fa'azzimu rabba, fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba. Ketika kita rukuk maka agungkan Allah. Wa ammas sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah fid du'a, di dalam berdoa. Nah, ini menunjukkan apa? Boleh kita berdoa dengan doa sesuka kita. Namun yang afdal adalah dengan doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur ini adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita boleh berdoa dengan doa yang lain yang ghairu ma'thur, selama doa itu tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka bebas. Sebagaimana orang ya tidak hafal dengan doa bahasa Arab, boleh nggak doa bahasa Indonesia? Boleh. Orang nggak bisa bahasa Indonesia, isone bahasa Jawa, boleh? Boleh. Nggak bisa bahasa Jawa, orang Inggris bisa bahasa Inggris, boleh berdoa dengan bahasa Inggris. Ya, ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka qaminun an yustajaba lakum, peluangnya ini, diijabahnya ini jauh lebih besar ketika apa? Sujud. Secara khusus ketika kita sholatnya sendirian. Nah ini silahkan panjangkan sujud kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dalam rangka sholat jamaah, nah ini kadang banyak yang salah menempatkan hadis ini ya, dengan semangat apa tadi, doa, memperbanyak doa ketika sujud, bahkan ketika sholat jamaah imamnya wes ngadeg tetap sujud terus. Nah, ini menyelisih sunnah ya. Kalau imam itu sudah berdiri, ya kita sebagai makmum ikut berdiri, jangan kok sujud terus. Ternyata sujudnya sampai salam, turu. Ternyata tidur. Nah, ini. Maka ini menyelisih sunnah. Maka tadi ditunjuknya imam, dipilihnya imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, kalian takbir. Wa idza qara'a fansitu. Maka apabila imam membaca ayat, diam. Imam rukuk ya kita ikut rukuk. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Dan jangan mendahului gerakan imam. Tunggu sampai imam itu benar-benar rukuk, baru kita rukuk. Tunggu sampai imam sujud, baru kita sujud. Tunggu sampai imam i'tidal, baru kita i'tidal. Tunggu sampai imam salam, baru kita salam. Nah seperti ini yang harus kita pahami dalam sholat jamaah. Jangan sampai mendahului imam, termasuk jangan menyamai gerakan imam. Nah ini banyak barengi gerakan imam, ini tidak boleh ya. Ini apa? Menyelisih sunnah. Tidak boleh ya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dalil ala nahyi an qiraatil Quran fi halir ruku' was sujud. Tadi hadis ini menjadi dalil ya, larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kemudian dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahani Rasulullah melarang aku an aqra'a raqi'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Rasul untuk apa? Membaca ayat ketika rukuk dan sujud. Nah, ini sebagai penguat. Dalam riwayat yang lain, nahani Rasulullah anil qira'ah fir ruku'i was sujud. Rasulullah melarang aku untuk membaca ayat ketika rukuk dan sujud. Wala aqulu nahakum, dan aku tidak mengatakan nahakum, aku melarang kalian. Artinya apa? Ini larangan ini aja
larangan yang diuntukkan untuk Ali bin Abi Thalib, dan ini juga berlaku tentu untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna al-qira'ah mahalluha al-qiyam aw al-qu'ud fi haqqi ma ya'jizu 'anil qiyam wal Qur'an asyraful kalam. Kenapa kok hanya ayat-ayat Al-Qur'an saja yang dibaca ketika berdiri? Ya, kenapa kok nggak boleh baca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud? Karena Al-Quran adalah asyraful kalam, sebaik-baik ucapan. Maka ini lebih utama dibaca ketika dalam kondisi yang mulia, yaitu dalam kondisi kita berdiri. Fanasibun an yakuna fi halil qiyam. Maka yang pantas ya dibacanya apa? Ketika berdiri. Wa hiya halur raf'ah ta'dhiman li kalamillah, sebagai wujud mengagungkan kalamullah sallallahu Allahu akbar, wa takriman lil qari al qa'im maqamal kalim, ya sebagai pemuliaan bagi seorang qari. Amar ruku' was sujud fa halata dhillin wa inkisarin wa khifadhin. Adapun ketika ruku' dan sujud adalah ini kondisi apa? Ketundukan. Ya, al-hinfad, inkisar, kondisi lemah. Jadi orang sujud ruku itu kan dalam kondisi lemah. Fayunasibu fihi ta'zimur rabb wa du'auhu, maka yang pantas adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhana rabbiyal azim, atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la, mengagungkan Allah, Allah yang a'la, Allah yang maha tinggi, ya Allah yang maha tinggi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, maka jadikan bacaan ini adalah bacaan ketika kalian ruku'. Falamma nazalat, maka ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ini bacaan atau doa ketika kalian sujud. Jadi ketika rukuk tadi apa? Subhana rabbiyal azim, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya masih dalam hadis yang sama. Ini tambahan hadis. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun, kondisi yang dekat, kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu kondisi ketika dalam kondisi apa? Sujud. Fa'aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Secara khusus ketika sholat nafilah, sholat sunnah, sholat sendirian. Silahkan mau panjangkan sujud kita sampai 5 menit pun tidak masalah. Ya, kalau gitu digunakan apa? Untuk benar-benar berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya, apa tadi? Tidak boleh baca ayat-ayat Quran. Ruku dan sujud tidak boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Jadi doa saja. Silakan doa dengan doa yang sesuai dengan kita inginkan. Dan yang afdal adalah doa yang ma'thur, doa yang dibaca, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ini hadis terakhir pada malam hari ini.
Hadis yang selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah, ini redaksi bacaan yang lain yang dibaca Nabi ketika rukuk dan sujud. Kalau tadi apa? Ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la. Ini ada bacaannya lain. Kata Aisyah, karena Rasulullah yaqulu fi ruku'ihi, dahulu kala Nabi biasa membaca ketika ruku' wa sujudihi, dan dalam sujudnya beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maka dua-duanya bisa diamalkan. Jadi baca subhana rabbiyal azim juga boleh ketika ruku', baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli juga boleh. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la juga boleh, atau juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli juga boleh. Ini ada dua pilihan, silahkan ya. Dan mana yang mudah bagi kita, itulah yang kita amalkan. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amrain, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberikan pilihan antara dua hal, illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman, kecuali Nabi mengambil yang mudah selama itu bukan perkara dosa. Mana yang mudah untuk kita amalkan? Mana yang mudah untuk kita baca? Kalau baca subhana rabbiyal azim mudah, silakan baca subhana rabbiyal azim. Kalau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli itu mudah, silakan baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Sama kayak misal ada dua pendapat. Ketika setelah i'tidal mau sujud, itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah mendahulukan tangan, ya, mendahulukan tangan terlebih dahulu ketika mau sujud. Yang kedua adalah apa? Kaki dulu baru tangan. Nah, ini memang ada hadis tentang larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita apa? Sujud ya sebagaimana sujudnya unta. Nah, unta itu kalau mau duduk ya, itu yang didahulukan kakinya. Nah, ini menjadi dalil bagi sebagian yang memahami bahwa yang diutamakan ketika mau sujud itu ya tangannya dulu baru kakinya. Tangannya dulu baru kakinya. Nah, dalam yang semacam ini maka kita melihat mana yang mudah untuk kita lakukan. Kalau yang masih muda oke sajalah, tangan dahulu insya Allah mudah. Tapi khusus yang sepuh-sepuh non sewu, nah, ya kan, yang sepuh-sepuh atau yang mungkin badannya gemuk itu kan, itu biasanya lebih mudah untuk apa? Meletakkan lutut dulu, baru tangan. Nah, yang semacam ini boleh dilakukan karena ini adalah yang mudah untuk kita lakukan. Malam yakuth idman, selama ini bukan perkara dosa. Ini kan gak dosa. Maka dalam permasalahan seperti ini ya, para ulama membuka peluang, ada tasamuh, ada saling menghargai. Yang gak mampu ya silahkan kakinya dulu baru tangan. Tapi kalau mampu maka mendahulukan tangan itu jauh lebih afdal. Ya, mendahulukan tangan jauh lebih afdal. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini ada dua pilihan. Doa ketika rukuk dan sujud ada dua pilihan. Ketika rukuk tadi subhana rabbiyal azim. Kemudian pilihan yang kedua apa? Membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Begitulah ketika sujud subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Dua-duanya bisa diamalkan, mana yang mudah
monggo bisa dirutinkan. Wallahu a'lam. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Silakan saya buka pertanyaan. 1 2 3. Silakan Pak Riz. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Naam. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan ada yang mengajarkan doa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya. Kalau itu ada dalilnya silahkan diamalkan. Kalau tidak ada jangan diamalkan. Karena ibadah itu sesuai dengan dalil. Ibadah itu adalah syariat Allah. Dan namanya syariat itu ya harus manut dengan yang membuat syariat. Tata cara ibadah ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam urusan ibadah maka tetap juga sama, ada syarat dan ketentuan yang harus kita taati. Yang membuat siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh melakukan sesuatu di luar dari apa yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Jadi itu adalah kuncinya. Selama ada dalil silahkan. Kalau tidak ada dalil jangan. Karena kita nanti akan di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Sehingga jangan asal-asalan dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Kecuali kalau muamalah urusan duniawi, ya urusan kehidupan silahkan. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia. Tapi urusan sholat, urusan syariat, maka aku yang lebih paham, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Itu. Kemudian apakah ini mempengaruhi sah atau tidaknya sholat dia? Ya, kalau ini adalah di luar dari apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi hal yang dikhawatirkan, menjadikan sholatnya tidak sah. Termasuk yang menjadikan sholat ini tidak sah atau tidak, itu kaitannya dengan rukun. Ya, selama masih memenuhi rukun dan syaratnya, maka sholatnya tetap sah. Cuma sempurna nggak pahalanya? Ini yang di sini ada perbedaan. Sama kayak orang haji. Haji melaksanakan semua rukun dan wajib sunnahnya, hajinya sah. Tapi kalau dia haji dengan uang korupsi, hajinya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hajinya sah selama dia melaksanakan rukun dan syaratnya, hajinya nggak batal, tapi dia nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bedanya. Panjenengan kerja tapi nggak sesuai dengan SOP, niatnya baik tapi nggak sesuai SOP, atasan marah-marah nggak digaji, sah-sah aja, ya kan? Karena kita bekerja ini harus sesuai dengan SOP. Karena kita bekerja dengan sesuai SOP, inilah kita digaji. Nah, seperti itu. Jadi tadi kaitannya sah atau tidak, selama masih sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka sholatnya sah. Namun apakah diterima Allah atau tidak, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu.
Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Iya, makmum. Apa patokan makmum melakukan gerakan atau bergerak? Ya, patokannya adalah ketika imam sudah sempurna. Ya. Dan ucapan Allahu Akbar, ya. Bar ini adalah tanda bahwa imam sudah sempurna ketika takbir. Maka setelah itu baru takbir makmum. Hadisnya apa tadi? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah takbir, fakabbiru, maka silakan kalian takbir. Bukan apabila imam takbir kalian bareng-bareng takbir. Nah, itu bukan sholat jamaah namanya, ya, sholat bareng saja itu. Karena sholat jamaah harus manut dengan imam. Begitu pula ketika ruku, ya kan? Ketika ruku Allahu Akbar, bar ini tanda imam sudah ruku, baru kita ruku. Begitu pula ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika imam sudah selesai membaca sami Allahu liman hamidah, baru kita i'tidal, Rabbana walakal hamdu, begitu. Dan selanjutnya seterusnya. Sama dengan salam. Tunggu imam sampai selesai salam, baru kita salam. Ada sebagian riwayat yang pendapat yang lemah mengatakan bahwa salam imam yang kita ikuti hanya salam yang pertama, salam yang kedua sunnah. Nah, ini pendapat lemah, tidak bisa dijadikan dasar dalam beramal. Namun ada yang melakukan gitu, ya. Contoh, saya pernah, ya, menyaksikan langsung ini ketika di Mekah, ya, ketika sholat di depan Ka'bah. Kan banyak orang yang ingin mencium Hajar Aswad, ya. Siapa yang nggak pengen cium Hajar Aswad? Nah, semua orang pengen cium Hajar Aswad. Nah, ketika imam baru salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu langsung mencolot, orang langsung loncat, ya, langsung nyium Hajar Aswad. Nah ini karena ternyata yang dijadikan dalil oleh mereka adalah yang wajib diikuti hanya salam yang pertama. Padahal dalilnya apa? Kalau imam sudah selesai salam, baru kalian salam, baru kalian salam. Dikatakan imam selesai salam berarti apa? Salam yang pertama dan kedua. Gitu, baru kita salam. Bukan imam Assalamualaikum warahmatullahi, kita juga ikut Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita ikut juga. Enggak seperti ini. Jadi ketika imam sudah sempurna dalam salam pertama dan yang kedua, ke kanan dan ke kiri, ya, baru kemudian kita salam ke kanan dan ke kiri. Dan dua-duanya ini harus diikuti. Jangan kok tadi yang mengikuti apa yang dilakukan oleh sebagian orang, kejadian yang pernah saya saksikan di Mekah gitu. Jadi baru imamnya baru selesai salam pertama, makmumnya langsung apa? Langsung loncat itu, langsung cepet-cepet langsung apa? Rebutan nyium Hajar Aswad. Nah, ini yang seperti ini wallahu a'lam, ya. Ini adalah pendapat yang lemah, tidak bisa dijadikan dasar. Yang kita ikuti adalah pendapat yang kedua, yaitu nunggu sampai imam sempurna salam, baru kita salam. Wallahu a'lam. Silakan yang kedua, siapa tadi? Oke. Doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
harus bahasa Arab atau bahasa Arab atau hanya keyakinan saja. Terus di dalam hati atau mengucapkan. Karena kan itu dalam sholat gitu. Apakah ngomong atau begitu. Tapi ini sampai sekarang masih bilang. Karena kalau saya dengar yang di dalam hati kalau dalam itu, karena itu dalam sholat. Yang ketiga ini di luar konteks tapi berhubungan dalam hati bahwa suami itu harus Islam. Dan kalau misalnya istri itu harus dikajian, tapi kajian kan misalnya suaminya melarang, apakah ini tidak kaji? Ini kan kebaikan. Ya, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan hampir sama tadi ya. Summa inna alaina hisabahum. Nah, misal. Apakah kita membaca hisabahum? Nah, ya, kalau ada dalilnya baca. Selama tidak ada dalilnya jangan dibaca. Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya lakukan. Dan sampai saat ini saya belum menemukan dalil. Ya makanya saya tidak baca. Karena dalil itu jauh lebih penting. Karena ini menjadi dasar kita dalam beribadah. Jangan sekali-kali, saya sampaikan tadi, jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu dalam konteks ibadah jika tidak ada dalilnya. Ya, jika tidak ada dalilnya maka jangan dilakukan. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Kalau doanya adalah dikhususkan, ini juga perlu dalil khusus, ya kan? Ini kan mengkhususkan. Misal sering dilakukan oleh orang Indonesia, ketika imam baca surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa baca? Biasanya makmum apa? Alaihissalam. Ada nggak dalilnya ini? Kalau ini dilakukan Nabi kita lakukan. Selama Nabi nggak melakukan, kita ngikutin siapa? Nah seperti ini. Nah, ini adalah poin yang penting yang sangat mendasar, yang ini menjadi dalil bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maka urusan ibadah maka kita harus mengikuti dalil, dan dalil itulah apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Nah, doa ketika sujud apakah harus bahasa Arab atau bahasa Jawa boleh? Tadi saya sudah sampaikan bebas. Kemudian apa? Cuma ya masalahnya ini apakah diucapkan atau tidak? Nah, kalau disebut qaul ucapan, ini maka harus diucapkan. Sementara tadi kita sudah mengkaji hadis, Nabi mengatakan apa? Inna hadis salat la yasluhu min kalamin nas. Salat ini tidak boleh ya mengucapkan sesuatu apa yang diucapkan oleh manusia. Maka dalam konteks ini betul, yang paling aman adalah tidak diucapkan. Tapi cukup apa di hati. Yang diucapkan hanya apa tadi? Tasbih, ya, tahmid dan takbir dan qiraatil Quran. Ya, selain itu diucapkan di dalam hati, cukup dengan hati. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ada seorang istri, seorang suami yang melarang istrinya untuk ngaji, padahal istrinya senang ngaji, rajin ngaji. Apakah istri ini wajib taat kepada suaminya? Wajib taat kepada suaminya, karena ngaji di sunnah. Ya, kita bisa ngaji di mana saja, ya, di YouTube, di internet juga bisa. Namun sayoganya suami justru memfasilitasi, menemani istri untuk ngaji, karena tahu istrinya rajin ngaji, yuk dikancani harusnya, bukan dilarang untuk ngaji. Makanya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tamna'u ima Allah masajidahum. Janganlah kalian para suami melarang istri-istri kalian datang ke masjid. Tidak boleh. Ya, kalau istri pengen sholat di masjid, suami tidak boleh larang.
Harusnya suami apa? Menemani, ikut jamaah di masjid. Bukan kok istrinya sholat di masjid, suaminya di rumah. Ini suami solihah ini kan. Maka temani, ya temani istri kita, ya kan. Mas tak neng masjid, yo dek neng masjid. Nah, harusnya ditemani, bukan dibiarkan sendirian. Sama kayak ngaji tadi. Karena dengan ngaji ini kita bisa mendapatkan faedah yang jauh lebih besar. Satu, dapat tadi sholat jamaah. Yang kedua, bisa ngaji. Dan sholat jamaah di masjid itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki. Memang wajib hukumnya ya bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Namun ketika wanita itu datang ke masjid, apabila dia mendapatkan faedah yang jauh lebih besar, maka tentu jauh lebih utama sholat di masjid. Apalagi plus tadi kayak seperti ini, kita jamaah di masjid plus bisa ikut ngaji. Beda ketika di rumah. Nah, dan saya nggak yakin kalau kita ngaji lewat YouTube, ya kan, lewat TV, saya nggak yakin sampai tuntas. Mesti disambi itu, ya kan? Disambi. Namanya disambi ya, akhirnya ilmu yang didapatkan setengah-setengah. Namanya saja sambilan. Maka paling yang aman ngaji itu ya hadir di tempat, kita bisa menyimak dari awal sampai akhir. Yang penting orang ngantuk wae, nah, gitu kan. Yang penting tidak ngantuk. Dan keberkahannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar ngaji langsung hadir di majelis ilmu. Karena apa? Disaksikan oleh para malaikat, didoakan oleh malaikat, mendapatkan rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah membanggakan kita, disebut-sebut di hadapan para malaikat. Jadi kita ngaji ini enggak hanya kita ini yang ngaji, malaikat juga ikut ngaji. Dan para malaikat nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwa fulan bin fulan setiap Ahad malam Senin ngaji. Malaikat akan menjadi saksi. Maka ini yang harus dilakukan, harusnya menemani istri ikut ngaji. Jangan dibiarkan istrinya hadir sendiri dalam kajian. Tapi kalau dilarang harus taat. Tapi seyogianya yang seperti ini bisa dikomunikasikan. Karena apa? Urusannya urusan ibadah. Syukur-syukur bisa ngaji bareng tadi. Ini yang jauh lebih utama. Wallahu a'lam. Hah? Dilarang ngaji, taat. Istrinya kerja, makanya itu. Ya kita harus punya prioritas dalam hidup. Makanya di awal saya sampaikan apa? Kalau kita ingin memiliki keluarga yang diberkahi Allah, maka jadikan agama, ibadah ini menjadi pondasi kita dalam berumah tangga. Ya kan? Ajak istri kita, anak kita, keluarga kita untuk sama-sama ngaji, sama-sama sholat berjamaah. Ini kunci rumah tangga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak rumah tangga yang hancur, yang bubar. Karena apa? Gersang dalam nilai-nilai agama. Suaminya nggak pernah ngaji, istrinya nggak pernah ngaji. Ada masalah langsung meledak. Beda dengan orang yang ngaji. Ya, ketika ada masalah sesuatu, paling tidak apa? Dia ingat dengan apa yang dinasihatkan para ustadz, para kiai. Dia ingat, oh yang seperti ini tidak boleh, oh ini tidak boleh. Apalagi kalau bareng-bareng ngajinya bisa saling mengingatkan. Mas, mosok yura ileng, biyen ustadz ngendikan ngene. Saling mengingatkan. Maka dalam rumah tangga itu harus satu frekuensi, sama-sama taat. Istrinya taat, suaminya juga taat, anaknya taat. Ini kunci rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau suaminya malas ngaji, malas sholat, istrinya malas sholat, malas ngaji, yes, itulah yang menjadi sebab rumah tangga bubar. Namun ketika orang sudah terbiasa
ya menjaga dirinya dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga rumah tangganya. Kalaupun ada masalah, insya Allah lebih mudah untuk apa? Diselesaikan. Karena tidak ada orang berumah tangga tidak punya masalah, semuanya ada. Cuma cara menyikapinya yang berbeda. Orang yang rajin salat, rajin ibadah, rajin ngaji, insya Allah jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Moga Pak. Ya. Naam. Yang pertama, yang kedua, tadi sudah ditentangkan ada bacaan. Bolehkah dibaca bersamaan? Artinya dalam bacaan ini ada durasi dalam satu sholat itu. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, berapa durasi lama kita rukuk dan sujud? Ya. Kalau kita membaca hadis yang sudah kita kaji tadi, maka mengucapkan subhana rabbiyal azim berapa kali? Sekali. Ya kan? Berapa kali tadi? Sekali. Kalau disunahkan 3 kali atau 5 kali, tentu kita harus butuh dalil. Nah itu ya. Kita harus butuh dalil. Ya, kita harus butuh dalil. Kecuali dalam sujud. Karena dalilnya apa tadi? Fajtahidu fihi du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka ini tidak ada batas dalam lamanya sujud. Ya, tidak ada batas dalam lamanya sujud. Sehingga ini yang menjadi dasar kita di dalam salat. Ya. Kalau subhanakallah, subhana rabbiyal a'la di dalam hadis sebagaimana disabdakan Nabi sekali, maka kita baca sekali. Kemudian apakah boleh dibaca bareng-bareng dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli? Hadisnya dibaca bareng enggak? Hah? Tidak. Kadangkala subhana rabbiyal a'la, kadangkala subhana rabbiyal azim boleh. Atau ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, boleh. Atau ketika ruku subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, boleh, karena ada dalilnya. Nah, ini insya Allah yang jauh lebih aman. Jadi kenapa ya saya selalu mengingatkan kita beribadah sesuai dalil supaya kita apa? Aman ibadah kita. Aman ibadah kita karena ada dalil yang jelas, disinilah kita melakukannya. Sehingga apa yang kita lakukan ini semuanya berlandaskan dalil sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya, kita cukupkan. Sudah lebih itu ya, jam 9 kurang seperempat. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan, Ahad depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keikhlasan, kesabaran, kekuatan untuk kita tetap istiqomah taat kepada Allah, istiqomah untuk berbanyak ibadah amal salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.